Sekumpulan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Pertanian Jurusan Perencanaan Sumber Daya Lahan melakukan video pembelajaran ilmu ukur tanah, yang mana maksud dari video tersebut untuk memudahkan mereka dalam melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Duh, bingung banget aku. Bentar lagi UTS ilmu ukur tanah nih, gimana ya? Mana aku belum belajar lagi. Aku nyari materi di mana ya buat belajarnya? Oh iya, Kilimiani Masela kan ngadain Mabasela. Mereka kalau gak salah nge-share video pembelajaran ilmu ukur tanah deh. Coba deh aku tonton di YouTube-nya. Nah, ada juga nih. Oke, aku tonton dulu lah. Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama aku Amelia Kusmawardani, biasa dipanggil Amel dari PSL Angkatan 23. Di sini aku diminta buat belajar bersama bareng kalian buat persiapan UTS ilmu ukur tanah tahun ini. Nah, aku diminta dari divisi keilmiahan Himasela. Jadi langsung aja, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Amelia Kusmawardani dari PSL Angkatan 23, biasa dipanggil Amel. Nah, di sini aku mau membantu kalian dalam belajar ilmu ukur tanah buat persiapan UTS nanti. Nah, pertama-tama aku mau jelasin tentang sudut azimut. Nah, sudut azimut itu apa sih? Nah, dari anak PSL tuh pasti tahu tentang sudut azimut itu apa. Nah, sudut azimut itu adalah sudut yang terbentuk dari utara menuju ke objek. Jadi kalau misal uh, pelaksanaannya dalam lapangan, misal kita mau mencari sudut dari objek sini kan. Nah, kita tuh harus narik dari utara buat nentuin berapa sudutnya. Nah, sudut ini yang disebut sudut azimut. Nah, sebelum mau jelasin tentang gimana sih cara menghitungnya, nah di sini aku mau jelasin tentang kuadran ukur tanah. Kuadran ukur tanah ini digunakan kayak buat acuan aja gitu. Kalau nanti hasilnya kan mesti di pecahan. Nah, pecahan itu ada plus negatif, negatif plus, sama negatif negatif. Nah, di sini aku mau jelasin buat kuadrannya. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 1 itu kita nggak perlu nambahin berapa derajat pun. Jadi nggak usah nambahin apapun. Nah, kalau misal sudutnya itu ternyata ada di negatif positif, kita perlu nambahin 180 derajat. Nah, kalau misal sudutnya ada di kuadran 3, kita juga harus nambahin 180 derajat. Nah, kalau ada di kuadran 4, kita perlu nambahin 360 derajat. Nah, selanjutnya aku mau jelasin mengenai rumusnya, yaitu azimut AK, yaitu arctan XK min XA per YK min YA. Nah, buat contoh soalnya, di sini ada diketahui koordinat A yaitu 100,110 dan koordinat K 115,120. Berapa sudut azimut dari A menuju K? Nah, ini tuh kita harus ngerjainnya harus pakai kalkulator saintifik ini ya guys. Nah, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui titik A X-nya ada 100 dan Y-nya 110. Lalu titik K X-nya ada 115, Y-nya ada 120. Nah, yang ditanya, berapa sudut azimut dari A menuju K? Nah, ini kita bisa langsung pakai dari rumus ini ya. Jadi, azimut A menuju K sama dengan arctan XK min XA
per YK min YA. Nah, kita tinggal masukin aja dari XK ini, XK yang ini, min XA per YK min YA. Nah, ini bisa langsung tulis aja. Nah, ini langsung kita hasilin aja. Jadi 15 per 10. Nah, di sini kan pembilang dan penyebutnya itu sama-sama hasilnya positif. Jadi kalau misal sama-sama positif, kita kembali ke yang kuadran ukur tanah ini, positif sama positif, berarti tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, jadi langsung aja kita pakai kalkulator ini. Nah, di sini kita tetap menghitung dulu 15 bagi 10. Nah, hasilnya itu 1,5. Nah, buat menghitung artan dari 1,5, kita tinggal di sini kita klik yang shift ini, shift tan answer sama dengan, nah ini kan ada 56,30993247. Nah, ini kita tulis semuanya. Nah, sebelumnya kita harus nambahin juga buat degree minute second. Nah, buat ngeganti ke degree minute secondnya, kita perlu klik yang ini. Sudah. Dah, gitu. Nah, selanjutnya kita mau coba buat soal yang berbeda. Di sini ada pertanyaan, bila koordinat titik O yaitu 0,0 meter, 0,0 meter, dan koordinat titik A yaitu minus 149,13 meter, 1212,08 meter, maka hitung azimut garis OA. Nah, di sini diketahui titik O-nya yaitu 0,0 sama 0,0 dan titik A-nya min 149,13, Y-nya 1212,08. Nah, di sini kan yang ditanyakan sama dengan yang tadi. Jadi langsung kita hitung aja. Nah, langsung kita hitung. Di sini azimut OA artan XA min XO per YA min YO. Langsung kita masukin aja artan min 149,13 min 0,0 per 1212,08 min 0,0. Hasilnya langsung aja min 149,13 per 1212,08. Nah, di sini kan hasilnya berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kan pembilang dan penyebutnya sama-sama plus. Kalau di sini atasnya minus, bawahnya plus. Nah, kembali ke kuadrannya. Di sini kalau minus plus, berarti kita pakai kuadran 2, yaitu nanti hasilnya ditambah 180 derajat. Nah, di sini langsung kita hasilin aja pakai kalkulator. Min 149,13 dibagi 1212,08. Hasilnya
min 0,123 036 433. Nah, nanti artan dari min 0,123 036 433. Jadi, nah dari sini hasilnya ini kita pencet shift tan sama dengan kita tulis lagi min 7,01421645 Nah, hasil ini kita desimalin dulu. Hasilnya jadi min 7 derajat 8 min 7 derajat 0 derajat 51,18. Nah, di sini kita buat pakai yang tadi kuadran 2-nya, kita tambahin 180 derajat di sini. Nah, dari sini kita tambahin aja answer ditambah 180 derajat. Nah, hasilnya di sini masih bentuk desimal 172,9857835. Kita desimal, kita degree minute second, jadinya 172 derajat 59 menit 8,82 detik. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita mau coba buat soal yang berbeda. Di sini ada pertanyaan, bila koordinat titik O yaitu 0,0 meter, 0,0 meter, dan koordinat titik A yaitu minus 149,13 meter, 1212,08 meter, maka hitung azimut garis OA. Nah, di sini diketahui titik O-nya yaitu 0,0 sama 0,0 dan titik A-nya min 149,13, Y-nya 1212,08. Nah, di sini kan yang ditanyakan sama dengan yang tadi. Jadi langsung kita hitung aja. Nah, langsung kita hitung. Di sini azimut OA arctan XA min XO per YA min YO. Langsung kita masukin aja arctan min 149,13 min 0,0 per 1212,08 min 0,0. Hasilnya langsung aja min 149,13 per 1212,08. Nah, di sini kan hasilnya berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kan pembilang dan penyebutnya sama-sama plus. Kalau di sini atasnya minus, bawahnya plus. Nah, kembali ke kuadrannya. Di sini kalau minus plus, berarti kita pakai kuadran 2, yaitu nanti hasilnya ditambah 180 derajat. Nah, di sini langsung kita hasilin aja pakai kalkulator. Min 149,13 dibagi 1212,08. Hasilnya min 0,123 036 433. Nah, nanti artan dari min 0,123 036 433. Jadi
Nah, buat ngehitung Y barunya itu cos tadi. Cos 21 derajat sama dengan 0,933580426 dikali answer dikali 260 ditambah 0,0. Hasilnya berarti 242,7309109. Nah, ini buat titik Y-nya. Nah, selanjutnya kita ganti ke soal baru, yaitu bila garis OA yaitu 260 meter, azimut garis OA 21 derajat, koordinat titik O 0,0 meter, hitung koordinat titik A. Nah, berarti kita tulis dulu diketahuinya, yaitu garis OA-nya ada 260 meter, lalu azimut garis OA ada 21 derajat, lalu titik O-nya ada di 0,0. Nah, ditanya koordinat titik A. Nah, buat mencari koordinat baru itu, aku nemuin rumus, yaitu X baru sama dengan sin azimut kali jarak ditambah koordinat X awal. Y baru sama dengan cos azimut dikali jarak plus koordinat Y awal. Nah, langsung aja kita praktekin. Berarti X baru sin 21 derajat, yaitu sin azimut dikali jarak, yaitu 260 meter, ditambah koordinat X awal, yaitu 0,0. Nanti langsung aja ke kalkulatornya. Sin 21 sama dengan 0,358367949 dikali 260 tambah 0,0. Ini kita kaliin aja langsung. 260 ditambah 0,0. Hasilnya 93,1756688. Ini buat titik X-nya. Buat cari titik Y-nya hampir sama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berbeda lagi. Di sini ada bila koordinat titik O yaitu 0,0 meter, 0,0 meter dan titik Q 177,32 meter, 196,15 meter, hitung jarak OQ. Nah, di sini udah aku gambarin. Di sini titik XY-nya, titik Q itu ada di sini. Jadi kita harus menghitung jarak dari dua titik koordinat yang udah dikasih. Nah, aku nemuin rumus, itu ada akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, buat X1, X2, Y1, Y2-nya itu di mana sih? Nah, ini ada X1 di sini, X2-nya ada di satunya, Y1 di sini, dan di sini ada Y2. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Di sini ada X1 yaitu 0,0 dikurangin 177,32 kuadrat ditambah Y1 0,0 dikurangin 196,15. Jangan lupa kita akarin. Di sini langsung aja hasilnya kita pakai kalkulator. Ini kan kalau misal dikurangin 0 kan udah pasti hasilnya 177,32
kuadrat plus plus 196,15 kuadrat. Kita akarin. Kita pakai kalkulator 177,32 kuadrat. Hasilnya 31.442,3824 ditambah 196,15 kuadrat, hasilnya 38.474,8225. Nah, hasilnya ini kita jumlah. Nah, di sini ketemu hasilnya kita cek lagi dulu biar nggak ada yang salah nanti. Oke, berarti di sini hasilnya 69.917,2049 diakarin. Nah, kita akarin. Maka ketemu buat akar ini sama dengan 264,4186,168. Nah, buat hitung Y barunya itu cos tadi. Cos 21 derajat sama dengan 0,933580426 dikali answer dikali 260 ditambah 0,0. Hasilnya berarti 242,73091009. Nah, ini buat titik Y-nya. Mungkin segitu aja buat kita belajar bersama. Kurang lebihnya aku juga mohon maaf. Aku juga masih belajar. Jadi semoga tadi yang kita buat belajar bersama lewat video-video barusan bisa buat belajar persiapan UTS nanti. Semangat. Dadah. Akhirnya selesai juga videonya. Dengan adanya Membarsela yang menyediakan video pembelajaran tersebut untuk memudahkan mereka dalam melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Iksan Pauji, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman di kesempatan berikutnya. Bye-bye.